Dan selamat kita bertemu lagi dalam kasih Kristus, di dalam kebaktian kita. Kita percaya bahwa Tuhan juga ada, ya, Roh Kudus hadir bersama ibu bapak saudara, ya, karena kita semua sudah siap. Pikiran hati kita tujukan kepada Tuhan. Bahkan tubuh kita, ya, ada di rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Puji Tuhan, semua tentunya sehat-sehat dan baik-baik, ya. Kalaupun ada yang datang dengan flu atau bagaimana, ya, kita tidak perlu takut, ya. Mungkin kita tidak perlu khawatir, tapi serahkan semua kepada Tuhan, ya. Banyak yang kena flu, ya, nggak usah bilang COVID lah, ya. Jangan, ya. Kita katakan ini hanya flu, ya, tapi tetap kita menjaga diri kita baik-baik, ya. Dan Tuhan tahu, dan saya percaya kuasa kesembuhan dari Tuhan itu tetap berlaku sampai hari ini. Amin, ya. Kalau saudara rindu berbakti, tentu Tuhan sendiri akan turun tangan memberikan kesembuhannya, memberikan sukacitanya. Puji Tuhan, seberapa yang ada, mari saya undang kita berdiri dan kita mau menyanyikan sebuah lagu, sebab Tuhan baik. Tuhan itu sangat baik kepada kita semua. Puji Tuhan. Chordnya saja dulu, atau refnya dulu. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan baik. Sebab
bagimu, segala pujian bagimu. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menaikkan pujian kepadamu, penyembahan kami yang terbaik yang kami dapat berikan kepadamu. Tapi kami harus akui bahwa ada banyak hal yang tidak baik yang mungkin kami sudah lakukan sepanjang minggu ini. Tapi Tuhan, mohon kesucian daripadamu, mohon pengudusan daripadamu saja. Kami berada di rumah-Mu yang kudus adanya. Kami ingin Tuhan, supaya hadirat-Mu ada bersama kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan supaya benar-benar kami penuh dengan sukacita sorgawi saat ini. Kalau ada yang masih bersusah hati, masih mengalami hal-hal yang mengecewakan, Tuhan, Engkau bekerja dengan Roh-Mu. Kami ingin menyembah, memuji Engkau dari hati dan pikiran kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami selanjutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya padaku. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau melanjutkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah sukacita sorgawi ada di dalam ruangan ini dan di dalam ruangan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita baik ya. Tuhan baik. Kita pun harus baik ya. Ya, kita pun belajar untuk selalu menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita menyanyi, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari nyanyi. Haleluya. Nyanyi dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bersukacita saudara. Yang ada di dalam hatimu.
Mau kita sedang memuji Tuhan, ya. Mari tanggalkan kesedihan. Ada yang sedih? Sedih karena apa? Hanya Tuhan yang tahu. Jangan sedih, saudara. Kalau kita menyanyi memuji Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita untuk kita menghadapi segala sesuatu dengan pujian kepada Tuhan, ya. Tanggalkan kesedihan. Mari. Katakan lagi, Ratu dengan hati yang sudah sembuh dari penyakit, yang sudah sembuh dari segala keadaan tubuh yang tidak sehat. Puji Dia. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Saya percaya ada banyak kesaksian, tapi saya ingin ke satu saja yang mau bersaksi, jelas, singkat, menguatkan kita semua. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Puji Tuhan ya. Pasti kesaksiannya oke. Oh, silakan duduk dulu, maaf. Shalom. Hari ini saya ingin bersaksi tentang apa ya? Kehidupan saya yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi saya ingin bersaksi, saya tidak sendirian. Saya tidak sendirian karena waktu itu saya bersaksi tentang iman ya. Kenapa saya membawakan tentang iman? Karena hidup saya telah diberkati Tuhan. Selama saya ditempatkan di sini, itu karena Tuhan yang nempatin saya di gereja. Saya ingin menyanyi lagu pujian Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam hati, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ini rupanya dia mau manggil maminya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai dengan banyak cara untuk menjadi berkat ya. Tuhan pakai Frankie ya untuk menyanyi ya, karena ada imam ya. Frankie sudah bawa ibunya dan ibunya juga bersuka cita ya melihat Frankie menyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyi satu lagu lagi,
bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudara mau lakukan perkara besar, ya? Coba bersama Yesus, pasti saudara alami sukacita dan kemenangan. Kita nyanyikan sambil berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Imankan saudara. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Puji Tuhan, mari beriman kepada Tuhan seperti tadi saudara Frankie bersaksi. Iman kepada Tuhan memberikan kita kemenangan, amin. Memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kebenaran, kekudusan, ya. Itu perlu di hari-hari terakhir ini sebelum Yesus datang kembali, sebelum dunia makin sukar, makin susah, makin gelap. Gereja Tuhan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, amin. Ada banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan, yang sedang mencari-cari jalan kebenaran. Biarlah saudara dan saya menjadi menjadi berkat untuk memberikan jalan kebenaran bagi mereka, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan, ya. Tapi mari kita menyanyi bagaimana Yesus sudah menolong kita, dan sehelai rambut Dia tahu. Jadi kita nggak usah khawatir, saudara. Kekhawatiran pasti ada. Yang baru sembuh sakit, ya. Saya dengar keluarga Stephen semuanya sakit, tapi sudah sembuh karena sudah ada di gereja. Ada lagi yang lain, ya. Ada yang di rumah. Tapi percayalah, dengan iman kita sembuh, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Kita mau menyanyi Tuhan selalu menolongku. Mana lagunya? Haleluya. Ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya, amin. Tak akan berubah sampai selalu.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Makasih Tuhan. Dan peliharamu seumur hidupku. Musim akan selalu selalu berganti, firman tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap berkarya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya Dia berikan untuk memberikan keselamatan yang sempurna kelak bagi kita. Haleluya, Tuhan baik. Sungguh Tuhan sangat baik. Kita nyanyikan refnya saja, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
terimalah pujian penyembahan kami pada pagi ini. Kiranya Engkau menerima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga hatimu terbuka, hatimu, tanganmu terulur untuk menolong kami selalu. Tidak pernah Engkau tidak menolong Tuhan. Kamilah yang selalu khawatir, selalu merasa seolah-olah Engkau jauh. Karena apa? Karena kamilah yang jauh daripadamu, bukan Engkau yang menjauh dari kami. Tuhan, terima kasih untuk peringatanmu bahwa selai rambut pun Engkau tahu kalau itu terjatuh. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengajar umat-Mu untuk tidak khawatir, untuk tidak takut menghadapi masa depan. Kita harus, Engkau mau supaya kita semua mempunyai iman yang teguh kepadamu. Engkau mau supaya umat kesayanganmu mempunyai iman kepadamu, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada sesuatu yang sia-sia, tetapi kepada Engkau ya Tuhan Allah Maha Kuasa. Terima kasih untuk pertolonganmu. Terima kasih seumur hidup kami Engkau sudah berjanji untuk menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami membuka hati kami untuk menerima firman Allah yang hidup, yang dapat merubah kami. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi oleh firman Allah, kami siap Tuhan. Dan kami siap juga untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, karena firman-Mu itu benar adanya, ya dan amin, dan kekal adanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau duduk diam menerima firman Allah. Urapan Allah, roh Allah ada bersama kami semua, membuka mata hati kami. Terlebih hamba-Mu, Engkau pakai bibir mulutnya untuk memberikan berita yang datang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami ini. Kami akan duduk diam menerima firman Allah. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. God is good all the time. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini saya tidak berkhotbah ya. Mohon sedikit dikecilkan. Tapi saya mohon bantuan doa saudara-saudara ya. Kami khususnya suami istri mohon bantuan doa dari saudara yang nanti diarahkan oleh firman Tuhan. Jadi saya ambil dari firman Tuhan permohonan doa untuk kami. Ya, saya sebelum menyampaikan permohonan doa ini, pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Matur nuwun sese kamsia mauliate. Ya, buat semua jemaat yang sudah mendoakan kami. Saya percaya saudara mendoakan kami, sebagaimana kami pun mendoakan saudara. Ya, karena kemarin usia pernikahan kami sudah genap 46 tahun. Jadi hari ini 46 tahun plus 1 hari saudara-saudara ya. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Ya, dan perjalanan selama 46 tahun itu tidak seperti di jalan tol saudara-saudara yang mulus, tidak. Ada waktunya seperti mau hands up, mau menyerah ya. Ada waktunya seperti tidak terkendali. Kalau mobil itu di jalan tuh oleng dia gitu ya. Tapi kalau bisa sampai hari ini 46 tahun plus 1 hari, ini benar-benar anugerah Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa kami banggakan dalam diri kami. Walaupun kami hamba Tuhan, saudara. Jangan pikir hamba Tuhan itu Superman ya, bukan. Bukan, kami bukan Superman. Kami hanya karena anugerah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami mau menyanyi dulu berdua, ya. Walaupun suara kami itu pas-pasan,
tapi kiranya enak di telinga saudara-saudara ya. Lagu ini, nyanyian ini saya kenal pertama kali nyanyian ini ya, walaupun ada di buku Pujilah Tuhan saudara-saudara, tapi saya baru mendengar lagu ini dan ketika saya mendengar saya menangis saudara-saudara. Nggak tahu menangis kenapa saudara. Lagu ini adalah lagu yang sudah sering kali kami nyanyikan, judulnya Di Sisi Tuhanku. Nah, lagu ini pertama kali saya dengar ketika kami diberkati dalam pernikahan kudus tanggal 12 November tahun 1976 di gereja Ketapang ya. Gerejanya masih reot saudara, masih enggak semegah sekarang ya, dan diberkati oleh Bapak Pendeta A.A. Mandey ya. Kami diberkati di sana tanggal 12 November 76. Dan puji Tuhan sedikit kesaksian kami 3 kali saudara-saudara ya ditumpangkan tangan oleh Bapak Pendeta Mandey ya, gembala saya, guru saya, dan juga menjadi panutan. Kami mau menyanyi berdua saudara. Nyanyian ini diangkat oleh Om Mandey, Om Andi Mandey pada waktu peneguhan pemberkatan nikah kami ya, dan 3 kali kami ditumpangkan tangan. Pertama di Ketapang tanggal 12 November 76. Kemudian yang kedua ketika kami merayakan 25 tahun anniversary kami di gedung Bursa Efek di dekat Senayan. Saya tidak salah, mungkin ada beberapa yang hadir. Nah, di usia 25 tahun pernikahan kami, beliau juga menumpangkan tangan kami pada kami. Dan yang ketiga, oleh anugerah Tuhan, 5 tahun kemudian kami bersama-sama ke Israel waktu itu. Dan tepat 12 November kami ada di Kana saudara-saudara ya, di Kana. Dan di situ diadakan ibadah juga perjamuan Tuhan. Dan kemudian dia berkata, siapa yang mau didoakan? Wah, saya angkat tangan. Saya bilang, oh ini persis anniversary kami, didoakan sekali lagi saudara-saudara. Dan setelah itu biarlah tangan Tuhan aja deh yang tumpah ya. Jadi lagu yang pertama kali saya dengar ini kami mau nyanyi bersama. Mari ya, 3 bait saudara-saudara, sabar ya, sabar. 3 bait, belum 1 album saudara-saudara, belum ya. Kami mau menyanyikan Di Sisi Tuhanku. Lagu ini menjadi lagu yang sangat favorit dan mengingat bagaimana anugerah kemurahan Tuhan pertemukan kami sampai saat ini. Tuhan, Engkau warisanku lebih dari hidupku, biar ku dalam perjalanan selalu pada sisimu. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mengalami rasakan kasih-Mu. Tuhanku tak minta harta, bukan makan tanah. Doaku mohon rahmat-Mu untuk dagangan di sisi-Mu. Di sisi Tuhanku,
juga lewat lembah maut, hingga ku tiba di sorga dan puji Kau selamanya di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu. Semua ku mau alami asal ada sisimu, di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu. Semua ku mau alami asal ada sisimu. Mari semua kita nyanyikan chordnya. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu. Semua ku mau alami asal ada sisimu. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Dan core dari lagu ini menjadi apa ya? Jadi setiap saya mengalami apakah kejutan, apakah kepepet, ataukah terdesak atau apa macet di jalan, saya nyanyi core-nya saudara-saudara. Saya minta Tuhan biar saya ada di sisimu. Ya selalu saudara-saudara, kiranya ini juga menjadi tips buat saudara. Kalau saudara mengalami barangkali tekanan barangkali, atau ketegangan barangkali, atau apa saja yang barangkali menyusahkan saudara, atau barangkali di jalan macet, saya ingin bagikan tips ini kepada saudara. Nyanyi kornya, Tuhan Engkau ada di sisiku Tuhan. Sebab firman Allah berkata ketika Tuhan ada dekat kita, maka kita tenang saudara. Daud berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, Daud adalah seorang pemimpin, panglima, orang kaya, raja, tapi dia berkata di tahtanya dia tidak tenang. Di tengah-tengah prajuritnya, pasukannya dia tidak tenang. Dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab dialah gunung batuku. Nah mari saya ingin bagikan tips ini kepada saudara ketika saudara berada dalam keadaan yang mungkin stres barangkali. Ya saya tidak tahu, atau mungkin sakit barangkali. Ya, nyanyikan nyanyian ini, chordnya singkat saja. Tuhan, biarlah Engkau ada di sisiku. Ya, puji Tuhan, dan ketenangan, pertolongan itu datang dari Tuhan karena Dia ada dekat kita. Ya, ada waktunya kita mau panggil suami, mau panggil istri, mau panggil anak, mau panggil keluarga, nggak bisa saudara-saudara ya. Tapi Tuhan itu ada di dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Ketika kita di atas, Tuhan juga ada. Ketika kita di bawah, Tuhan ada. Ketika kita duduk, Tuhan ada. Ketika kita berjalan, Tuhan ada. Ketika kita tidur, kita bangun, Tuhan ada. Mazmur 139, saudara baca itu, Dia ada di segala waktu dan saat. Jadi janganlah andalkan manusia saudara-saudara. Ya ada waktunya kami andalkan manusia, kami tidak bisa bikin apa-apa. Istri saya kemarin sudah cerita, saya ingin cerita sedikit. Di ulang tahun kami, pernikahan kami tanggal 12 kemarin, jam 2:30 pagi, telepon bunyi saudara. Telepon rumah bunyi. Saya tidur di sini, istri saya di sini, teleponnya di situ. Jadi saya bilang, Mama, angkat teleponnya. Kalau pagi begini biasanya ada hal yang penting. Tiba-tiba istri saya angkat. Ebi, kenapa? Gitu. Saya terus bangun. Sebab saya beberapa kali alami seperti itu.
Ini juga saya ingin bagikan kepada saudara supaya saudara berjaga. Kemudian saya ambil teleponnya, di sana bunyi seorang wanita. Siapa ini? Ebi. Kebetulan Ebi lagi sakit, saudara-saudara. Jadi pikiran kami, Tuhan tolong jangan sampai panasnya naik dan kemudian tidak bisa berbicara. Ya, dia, saya bilang, Ebi, ada saya di situ, begitu, nggak jelas, saudara-saudara. Tiba-tiba, coba bicara yang baik. Tiba-tiba teleponnya diambil, seorang laki berkata, saya perampok, saya sudah rampok anak bapak. Begitu. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, sudah beberapa kali alami seperti ini di tengah malam. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati mendengar itu. Saya terus berkata, saya datang sama polisi. Iya, bawa polisi. Tunggu ya. Saya bentak dia, saudara-saudara. Akhirnya dia tutup. Ya, itulah hadiah pagi. Hadiah pagi kami tanggal 12 jam setengah 3 pagi. Kami mendapat teror telepon seperti itu. Tapi puji Tuhan, setelah tutup saya telepon Ebi jawab, puji Tuhan dia adalah keadaan baik. Ya, ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami. Ya, jadi sekali lagi saya berikan tips ini indah, saudara, singkat tetapi sangat berdampak kalau kita nyanyikan dengan iman. Ketika kita ada dalam posisi yang mungkin tidak nyaman. Ya, sekarang dunia seperti tidak nyaman, saudara. Ya, dulu kita anggap kalau pergi ke mall itu, aduh, nikmat banget, saudara. Tapi ternyata sekarang tidak. Ya, nah itu sebabnya kita perlu senjata Allah, saudara. Ya, kita perlu selengkap senjata Allah untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita berlenggang, saudara, dengan tidak andalkan Tuhan. Saya kuat, saya masih muda. Enggak, saudara. Sewaktu-waktu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita perlu selalu mulai start dari rumah untuk pergi ke tempat kerja, ke tempat bisnis, ke tempat rekreasi sekalipun, perlu selengkap senjata Allah menyertai kita. Amin. Jangan anggap enteng dengan dunia sekarang ini. Ya, firman Allah sudah berkata, dan firman Allah tidak pernah salah. Hari-hari ini adalah jahat. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mohon bantuan doa buat saudara. Ya, di ulang tahun 46 plus 1 hari ini, saya hanya mohon bantuan doa saudara. Ya, beberapa firman yang kita sudah kenal, saya ingin saudara mendoakan kami. Puji Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, ya, kamsia, ya, thank you, God bless you. Buat saya percaya saudara sudah mendoakan kami. Saya ambil dari doa Salomo, saudara-saudara. Ya, dan doa ini saya kutip supaya saudara mendoakan kami dan kami saling mendoakan. Dari Amsal pasal 30, ya, beberapa ayat untuk bantuan doa. Dia berkata begini, saudara-saudara, doanya Salomo. Amsal 30 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Ya. Kalau saya mundur dulu, ayat 5 berkata begini. Ya, ayat 5 dari Amsal 30, semua firman Allah adalah murni. Kata murni ini adalah apa ya, murni itu benar, ya, benar, bersih, ya, dan tulus, jujur, baik, gitu loh. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang murni berarti itu aman lah, ya. Tidak terkontaminasi, tidak kotor gitu. Murni. Jadi firman Allah itu murni, saudara. Ya.
Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, jadi mari andalan kita untuk perlindungan di hari-hari sekarang ini bukan nama kita, bukan relasi kita, bukan predikat kita, bukan embel-embel yang ada di depan dan belakang nama kita, bukan saudara-saudara, bukan bos kita, ya, bukan atasan kita, bukan cukong kita, bukan. Andalan kita adalah harus Tuhan yang murni. Kalau orang saudara-saudara biasanya ada udang di balik capcay kalau dia nolong kita, ya atau ya saudara-saudara, dia nolong, habis itu buntutnya bro, jangan lupa, ya. Tapi kalau Tuhan yang tolong kita itu murni, ya, tulus. Nah, Salomo berkata begini, 2 ayat 7. Nah, ini permohonan doa saya buat jemaat, dari jemaat kepada kami dan kami dari buat jemaat. Dia berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu. Jadi ini doa, ya, doa Salomo kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Salomo adalah seorang yang kaya raya, dan firman Allah berkata tidak ada orang yang melebihi Salomo, baik hikmatnya, baik kekayaannya, baik juga istri-istrinya, saudara-saudara. Ya, saking banyaknya istrinya tuh. Wah, kalau dia jadi pendeta, saudara Salomo, itu istrinya sama gundiknya ini udah satu jemaat, saudara-saudara. Waduh. Tapi jangan dicontoh yang ini, ya. Satu aja udah, aduh, kemurahan Tuhan kalau bisa 46 tahun, saudara-saudara. Itu hanya kontol yang ketawa, ya. Ya, jadi itu sebabnya akhirnya Salomo stres. Akhirnya dia nulis deh di pengkhotbah, ternyata semua sia-sia. Ya. Nah, dia berdoa begini, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Nah, inilah permohonan saya juga kepada jemaat, ya. Kami sudah anugerah Tuhan terima bonus. Kalau doa Musa di Mazmur 90, ya Mazmur 90, ya, dikatakan umur manusia itu 70 tahun, ya. Dan kalau berkemurahan Tuhan itu bisa sampai 80 tahun. Tapi selebihnya itu adalah kesusahan, penderitaan. Dan itu yang saya lihat, yang saya cerita tadi itu, ya, kepada orang yang saya hormati. Ternyata firman Allah tidak salah, saudara-saudara. Ya, kepada hamba Tuhan yang pikirannya masih terang, bagus, tapi jalannya sudah, waduh, gemeter, saudara. Ya, jadi firman Allah itu tidak pernah salah. Usia manusia 70 tahun, lebihnya bisa sampai 80 tahun, tapi aduh, sudah penuh dengan penderitaan. Ya, dan kami sudah bonus 3 tahun. Saya sudah bonus 3 tahun. Usia saya 73 tahun. Istri saya 71 tahun. Ya, tapi masih cantik. Jadi dia berkata begini, 2 hal yang kumohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Biarlah ini juga kita berdoakan kepada Tuhan. Sebab kematian tidak ada yang bisa ukur, saudara-saudara. Ya, ada yang 90 tahun lebih masih hidup. Tapi ada pun, saya pun baru dapat dari SMS, ada teman saya, hamba Tuhan, meninggal dalam usia di bawah umur saya, saudara. Ya, jadi kita tidak tahu, ya. Jadi biarlah ini kita minta kepada Tuhan sebelum kita mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan. Tuh. Manusia punya dasar kecurangan, saudara. Heran, anak kecil, coba saudara perhatikan, anak kecil, ya mungkin baru umur 1-2 tahun, nggak diajar. Tapi bisa udah mulai kelihatan nih, udah mulai ada aja mulai mau ya, cucunya ini Ibu Ning, bagus ya cucunya, bagus ya, siap dulu umahnya soalnya. Tapi saudara-saudara kita tidak ada yang nggak diajar, saudara-saudara.
Tapi bisa mulai culas lah, mulai iri lah, mulai temperamental lah. Ya. Jadi Salomo berkata, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan tuh. Anak-anak gak perlu diajar bohong, saudara-saudara. Ya, tapi bisa aja deh. Ini siapa punya coklat? Gak tahu. Beri makan? Enggak, bukan saya. Bahkan dia orang makan. Enggak diajar. Nah, bayangin apalagi kalau kita sudah umur kayak begini. Saya pun selalu kalau berdoa, Tuhan minta ampun, Tuhan minta ampun, Tuhan. Ya, jadi kalau bangun pagi mengucap syukur, terima kasih Engkau baik, Engkau sudah berikan kami hari yang baru, ya, berikan kami keselamatan dan kemujuran. Tapi ketika kami mau tidur, Tuhan nggak lain minta ampun deh Tuhan. Ada aja saudara-saudara, bisa saya duduk sama istri saya berdampingan, tapi dia tidak tahu pikiran saya kemana, saudara-saudara. Saya pun tidak tahu pikirannya kemana. Nah, Tuhan itu bukan melihat model kita dari luar, saudara-saudara. Tuhan nggak lihat tubuh kita dari luar. Yang Tuhan baca itu hatinya. Itu sebabnya Salomo pernah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ya, jaga hatimu. Nah, ini yang paling susah dijaga ini adalah hati, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya jaga dengan segala kewaspadaan. Artinya seriuslah engkau menjaga hatimu. Sebab dari dalam hati ada iri, ada sombong, ada angkuh, ada cemburu, ya, ada hawa nafsu. Ya, kalau kita tidak minta Tuhan menjaga, waduh, bisa jalan kita nggak tahu kemana, saudara. Jadi berkata, jaga, jauhkan daripada kecurangan, curang. Kita sedang hidup di dalam dunia yang sekarang yang serba curang, saudara. Sulit sekali mendapat orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang bersih hatinya itu sudah langka. Kalaupun ada, ujung-ujungnya balas budi dong. Tapi Tuhan tidak pernah minta itu. Tuhan hanya minta kita kasih Tuhan, takut akan Dia, itu aja ya Tuhan minta kepada kita. Ya, jadi Salomo minta, jauhkan kami dari kecurangan, kebohongan. Jemaat Tuhan, doakan kami. Sekali lagi saya katakan, hamba Tuhan itu bukan Superman, saudara-saudara. Hamba Tuhan, kami masih manusia, kami hidup di dalam dunia. Dan seringkali saya diskusi sama istri saya, jangan sampai jemaat itu lebih rohani daripada kami, saudara-saudara. Dan ada firman Allah yang berkata bahwa semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak dituntut oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan mau menjadi guru, jangan mau menjadi pengajar kalau bukan Tuhan yang kasih kepada kita. Sebab guru yang mengajar itu lebih banyak dituntut daripada muridnya. Jadi saya juga mau katakan, doakan kami lebih banyak dituntut daripada saudara dituntut oleh Tuhan. Sebab kami yang mengajar. Haleluya. Nah, kecurangan itu sangat melekat kepada kita. Ya. Juga kebohongan. Lagi dia berkata begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi jangan Tuhan saya jadi miskin, tapi juga Tuhan kalau boleh jangan saya menjadi kaya. Tuh. Sebab apa? Dikatakan begini, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Menjadi makanan yang menjadi bagianku. Kenapa sekarang penjara hampir penuh? Penjara hampir penuh, saudara-saudara. Kenapa?
Sebab orang tidak puas diri, sudah menjadi bagiannya, masih maruk, saudara-saudara, masih tamak. Tuh, coba lihat yang koruptor itu koruptor bukan orang-orang miskin, saudara. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka yang mempunyai kedudukan yang baik. Sebenarnya kalau mereka biasa-biasa saja, aman sebenarnya jalannya, nggak bakalan jadi miskin. Tapi ada ketamakan, ada maruk, ada hawa nafsu yang berjuang di dalam kita. Udah punya makanan yang secukupnya, dan doa Bapa kami, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya. Apakah secukupnya? Lebih, saudara-saudara. Kenapa orang sakit jantung, sakit ini, sakit itu, asam urat, darah tinggi? Karena apa? Karena sudah dikasih cukup, maunya yang lebih gitu. Ini hawa nafsu di dalam ini sedang berjuang. Ada ayat yang berkata hawa nafsu di dalam diri kita sedang berjuang. Ya. Dan seringkali yang rohani itu kalah dengan rohana, saudara. Ya, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus, minta penolong dari Tuhan. Jadi dia bilang, jangan aku sampai jadi miskin, tapi juga jangan sampai jadi kaya. Padahal Salomo ini kaya banget gitu loh. Tapi setelah dia kaya raya, dia punya semua, ternyata sia-sia juga. Kenapa dia berkata begini? Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mari saudara-saudara, ada ayat yang berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 berkata, ada makan dan pakai cukuplah. Sebenarnya kalau kita ikuti firman Tuhan dengan benar, saudara-saudara, aman sebenarnya di dalam kita. Tapi seringkali kita menyimpang. Sudah dikasih, masih mau lagi. Sudah dikasih, lihat orang, pengen juga dari itu. Akhirnya tanpa sadar kita terjerat. Ya, jadi mari, firman Allah tidak pernah salah. Kenapa dia bilang jangan aku jadi miskin atau jadi kaya? Sebab begini, ayat 9 berkata begini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Jadi rupa-rupanya ketika kita kenyang soal makan, kenyang soal harta, kenyang soal kedudukan, kenyang soal uang, punya segala-galanya, semua aman, rumah barangkali, waduh mewah banget, dan lain-lain sebagainya, kita bisa menyangkal Tuhan rupa-rupanya. Atau mungkin bukan menyangkal, tapi doa kepada Tuhan itu barangkali sudah doa hanya say hello aja sama Tuhan. Hello Tuhan. Tapi coba saudara dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terjepit, kalau nggak meraung-raung di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong. Tapi coba kalau sudah punya semua, mau apa ada, mau apa ada, mau apa ada. Saya akan contoh saudara-saudara yang simple yang saya sedang alami ini. Waktu dulu banyak pengerja, rasanya aduh enak banget gitu. Tinggalnya sekarang nggak ada pengerja, saudara-saudara. Saya nyapu di jalan tuh, saudara-saudara tuh. Jadi saudara tahu ya, kalau pagi-pagi itu penuh dengan daun-daun, saudara. Untung udah diangkat sedikit. Nyapu di pinggir jalan, saudara. Saya pikir di sana saya nyapu, di sini saya berdiri pakai dasi, saudara. Nyapu di sana. Untung sekarang ada Ibu Lia yang nolong gitu loh, ngangkat meja, bersihin WC, nyapu di halaman, ya, nyapu di sini, haleluya. Supaya saudara doain Tuhan kasih kekuatan sama itu si Rudi itu, supaya dia kuat gitu. Haleluya, amin. Ya, dia berkata supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Jadi kita bisa menyangkal Tuhan ketika kita rasa puas dengan hidup ini, semua punya.
semua sehat, tidak ada penyakit, bisa nyangkal kita. Mungkin tidak sampai nyangkal, sebab kalau nyangkal itu artinya tidak berharap lagi kepada Tuhan. Tapi seperti saya katakan, mungkin doanya juga cuma saya ya bangun, terima kasih Tuhan. Beda dengan orang kalau mereka dia dalam keadaan terdesak, mungkin ditagih hutang. Ada orang begitu bunyi HP-nya, bunyi handphonenya, gemeter dia mengangkat. Soalnya penagih nih yang lagi. Ini kalau model begini, doanya tuh kencang benar sama Tuhan. Tapi coba semua mulus. Tuhan, see you ya, see you. Jadi dia berkata, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Sombongnya bukan main. Itu sebabnya hati-hati saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, jangan kita menjadi sombong. Saya banyak sekali pengalaman ya, yang tadinya begitu hebat saudara-saudara, tahu-tahu saya jumpa kayak orang kere, ketemu di jalan. Ini benar saudara-saudara. Saya pernah ditraktir orang yang luar biasa. Saya doain kapalnya saudara-saudara. Kapal punya kapal, saya doain. Ya, saya dikasih berkat jujur, udah gak pakai dihitung saudara-saudara. Dia ambil dari kantongnya langsung. Tapi satu waktu saya jumpa dia jalan seperti orang pengemis. Saya traktir dia makan bakmi saudara-saudara. Saya pikir ini dunia udah terbalik nih. Saya berapa kali dia kasih berkat, tinggal ngambil dari kantong nih. Tahu-tahu, ngapain di sini? Ya lagi jalan-jalan. Udah makan belum? Belum, yuk kita pergi makan yuk. Saya traktir dia saudara. Saya traktir dari Tuhan, nih dunia kok begini nih ya. Jadi jangan kita sombong. Ini dia berkata, ya, jangan sampai kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Hati-hati saudara-saudara, firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah adalah suluh bagi jalan kita. Dia tuntun kita supaya kita ada di jalan yang benar. Ya, sebab kebenaran manusia, kata suratan Yesaya, itu seperti kain lara, kain kotor. Kebenaran manusia, kita perlu minta kebenaran dari firman Allah. Jadi dia berkata, jangan sampai aku kebenaran. Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Tuh, ini firman Allah. Dikatakan kalau aku miskin, aku mencuri. Tapi dunia sekarang sudah lebih jahat. Dia kaya, dia sudah punya semua, punya kedudukan, dihormati. Masih nyuri juga saudara-saudara. Ya, kita tidak usah. Bayangkan orang sudah kaya, sudah punya rumah, sudah punya kedudukan, dihormati, naik turun. Masih nyuri juga saudara-saudara. Ini sifat karakter manusia ini seringkali digoda oleh iblis. Itu sebabnya kita perlu berjaga. Dan doa ini, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mencuri, kita sedang mencemarkan nama Allah. Dilihat atau tidak dilihat oleh mata manusia, tapi mata Tuhan menjadi sakit melihat. Ya anakku, anak yang aku kasihi, aku mati bagi engkau. Darahmu, dosamu aku tanggung di atas kayu salib. Tapi ternyata aku melihat engkau mencuri. Ada ayat di Amsal yang kami sering baca setiap pagi, dikatakan, makan roti hasil curian itu sedap rasanya. Siapa bilang saudara-saudara mencuri gak sedap? Kalau mencuri gak sedap, kosong itu penjara saudara-saudara. Tapi dikatakan roti hasil curian itu sedap rasanya. Tapi di balik itu ada arwah-arwah yang sedang menunggu. Kira-kira seperti itu saudara-saudara.
Jadi hasil curian itu enak, tetapi di balik itu ada arwah yang sedang menunggu, kematian sedang menunggu kita. Itu sebabnya Salomo sadar, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu sebabnya inilah di usia 46 plus hari ini, di hari anniversary kami yang ke-46, saya mohon bantuan doa jemaat. Tolong supaya apa yang diungkapkan oleh Salomo ini saudara doakan menjadi bagian kami. Dan saya mendoakan supaya ini juga menjadi bagian saudara-saudara. Amin. Ada banyak saudara-saudara, masih banyak, tapi saya ambil saja lagi beberapa. Ada ayat yang begini, ya, di dalam suratan Korintus. Saya mohon didoakan seperti ini. Tunggu ya, saya cari ya. Dalam ini permohonan doa saya kedua ya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 ya, dikatakan begini. Judulnya perikop ini adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuh, hakim. Jadi nanti kita akan menghadap kepada hakim di atas segala hakim. Ini Bapak Stephen ini adalah pengacara. Seringkali saya telepon, di mana nih Stephen? Oh, saya lagi ada apa itu ya, lagi menghakimi orang mereka. Ini pengacara muda, saudara, doakan ya supaya dia berhasil dan dia menjadi pengacaranya Kristus. Haleluya. Ya, dikatakan begini di ayat 1 dan 2 begini nih. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ya, doakan kami. Ya, saya juga mendoakan saudara sehingga kami ini berlaku buat saudara dan buat saya sebagai hamba-hamba Kristus. Walaupun saudara bukan pendeta, tapi saudara adalah hamba Kristus. Amin. Pendeta itu gelar organisasi, tapi hamba Tuhan itu adalah gelar dari Tuhan kepada jemaat dan juga kepada pendeta. Ya, sebab di dunia ini cuma ada dua hamba nih, hamba setan sama hamba Tuhan. Mau nggak dibilang hamba setan? Kan nggak mau kan? Jadi kita ini hamba-hamba Tuhan. Tapi kami karena sekolah dan karena organisasi disebut pendeta. Ya, jadi dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian, saudara dipercayakan rahasia Allah. Itu sebabnya kita perlu melekat kepada Tuhan, perlu dekat kepada Tuhan supaya kita bisa dengar suara Tuhan, apa yang Dia mau bicara tentang rahasia Allah itu. Jadi kita punya kekayaan, ya, selain kekayaan duniawi, saudara mempunyai kekayaan rohani yang tidak dimengerti dan tidak dipunyai oleh orang luar, yaitu kita punya rahasia Allah. Haleluya. Orang yang nggak kenal Tuhan, dia hidup semua maunya aja, minum, mabok, dan judi, lain-lain, sampai main perempuan. Dia pikir dia tidak tahu bahwa satu kali kalau dia mati, neraka menunggu dia. Tapi bagi kita punya rahasia Allah, sehingga kita tahu bahwa nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh mencuri, nggak boleh begini. Itu rahasianya Allah yang diberikan kepada kita melalui firman Allah. Ya, dia berkata begini, kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2-nya ini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Nah, ini ada kata pelayan. Saudara adalah pelayan daripada Tuhan. Amin. Amin. Saudara tinggalkan rumah, zona nyaman saudara di rumah, enak tidur dan nonton TV dan lain sebagainya. Melangkah ke gereja, saudara sedang melayani Tuhan.
Amin. Supaya saudara tahu bahwa saudara adalah pelayan. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kita ini murid-murid Yesus. Marilah kita turut teladan Yesus. Kita ini pelayan. Amin. Saudara tinggalkan rumah, ada di dalam gereja, saudara sedang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pelayan kan adalah menyenangkan, kan? Coba lihat di restoran, mana ada pelayan yang makan apa? Kami pernah pergi ke Sangir, saudara-saudara, minta kelapa muda. Kelapa muda 2. Serem banget. Perempuan, saudara-saudara, tolong kelapa muda 2. Dia siul. Saya pun kaget, saudara. Tapi kan melayani yang baik. Kenapa ada restoran-restoran diberkati Tuhan? Sebab juga di samping makanannya enak, pelayannya itu sopan. Datang. Itu. Ya, jadi kita ini pelayan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini dikatakan begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi doakan kami supaya kami yang adalah pelayan-pelayan Kristus yang melayani Tuhan melalui melayani saudara, kami ini dipercaya. Bayangkan kalau saudara jalan dengan orang yang nggak bisa dipercaya, enak nggak? Enak nggak kalau kita jalan dengan ini orang nggak bisa dipercaya nih, bohong melulu dan meleng sabet gitu loh. Enak gak kita jalan sama orang yang kayak begini? Kan gak enak kan? Begitu kita meleng, disabet. Ya, marilah doakan kami supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang saya tidak tahu berapa lama Tuhan percayakan kami menjadi hamba Tuhan, tapi supaya kami dapat dipercaya, omongannya benar gitu. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan begini, ya, yang terakhir ini, doakan. Filipi pasal 4 ayat 12. Ada banyak sih yang saya mau minta doakan, tapi ini ada intinya. Filipi pasal 4 ayat 12 dikatakan, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi saudara-saudara, ada waktunya Tuhan kasih kekurangan kita, supaya Tuhan mau melihat kita jujur nggak, kita tulus nggak. Tapi ada juga waktunya kelimpahan. Dalam kelimpahan Tuhan juga mau melihat nih, ini apa nih? Kamu mau pakai untuk menyenangkan hawa nafsumu, atau mau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan kasih kelimpahan, Tuhan mau lihat kita mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan hawa nafsu kita nih. Sebab Tuhan bisa memberi, tapi sewaktu-waktu Dia bisa mengambil, saudara-saudara. Ya, kita sudah lihat bagaimana keadaan Ayub. Ya, Tuhan bisa dalam sekejap mengambil, anak-anaknya mati, harta bendanya mati, istrinya menghujat dia. Jadi mari kita jangan main-main dengan Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi dia berkata begini, ya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita minta kekuatan dari Tuhan ketika kita ada dalam kekurangan. Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan, supaya saya tidak mencuri dan saya tidak menyimpang daripada jalan. Tapi ketika kita ada dalam kelimpahan, minta juga kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong, supaya saya sadar ini adalah anugerah Tuhan, berkatnya Tuhan. Biarlah saya pakai ini untuk memuliakan Tuhan. Amin.
kiranya saya minta kepada saudara doakan kami supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar di hadapan saudara, tapi terlebih benar di hadapan Tuhan. Saya tidak panjangkan, Tuhan memberkati kita, ya. Tapi kami juga mendoakan saudara supaya kita sehati, ya, puji Tuhan. Kita tolong mohon Lia, tolong lihat ada orang di belakang. Oh, saya. Oke, kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Ya, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah nyanyian. Kita menyanyikan sebuah nyanyian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya, mari kita berdoa, minta Tuhan supaya saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, ya, sama dengan pekerjaan. Kalau hati bos kita, atasan kita, ya disenangkan, aduh, bos tinggal bilang, mau apa sih kamu nih? Ya, bahkan apa yang kita tidak pikirkan, bos lebih tahu. Nih kamu bikin ini, bikin ini, bikin ini. Bayangkan saudara, bagaimana kalau Tuhan disenangkan? Ya, apa yang tidak terpikirkan, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, Tuhan sediakan buat kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari serahkan hati kita. Sebab di dalam hati ini ada hal-hal yang baik, tapi ada hal-hal yang jahat. Hidup kita dikendalikan oleh hati kita, dan hati kita dikendalikan oleh pikiran kita. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Tuhan, oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami keluar dari hati kami. Biarlah mulut dan hati kami sinkron, Tuhan, berjalan bersama. Sekali lagi Tuhan, oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini yang jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati kita, serahkan kepikiran kita. Semua, jangan ada yang kita tahan. Tulus teringat, tulus selalu, dengan tulus, dengan jujur dan bersih, supaya semata-mata hati Tuhan disenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini
bersih di hadapan Tuhan. Selalu berbuat baik kepada kami. Kamilah yang seringkali menyakiti hatimu. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Saya nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Oh, saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Bagaimana kita balas kepada Tuhan? Dia cinta saudara dan saya. Dia pelihara, dia jaga. Bagaimana balasan kita kepada Tuhan? Daud pernah berkata, bagaimana akan ku balas segala kebaikan Tuhan? Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya. Sekali lagi, dengan tulus, jujur, bersih di hadapan Tuhan, katakan, saya cinta Engkau ya Tuhan. Saya cinta Engkau. Ampuni saya kalau cinta saya kadang-kadang tercemar, terkontaminasi dengan dunia ini. Tapi dari dasar hati saya cinta Engkau. Karena Engkau mencintai saya. Engkau sudah mati dan bangkit, menebus segala dosaku dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang suci. Dan Engkau mau menjadikan kami serupa dengan Engkau kelak. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus.
kami telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelubungi kami ya Tuhan. Engkau dapat melihat sampai kepada kedalaman hati kami. Tapi Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tahu siapa kami ya Tuhan. Engkau tahu kami ini cuma tanah liat adanya. Engkau tahu bahwa kami banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi terima kasih buat panjang sabar Tuhan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau berikan Roh-Mu yang kudus. Roh Allah dari tempat yang maha tinggi Engkau utus kepada kami untuk menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Sebab Engkau tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Bimbing kami terus ya Tuhan, supaya kami sampai kepada tujuan kami, yaitu jumpa muka dengan Tuhan. Tidak ada perpisahan lagi, kami menjadi serupa seperti Engkau dan senang untuk selama-lamanya. Dunia ini tempat kesusahan, dunia ini tempat ujian, cobaan, tantangan yang jahat Tuhan. Tapi kami berterima kasih Tuhan selalu membela, menolong kami. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami hamba-hamba-Mu, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu di dalam kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menyempurnakan firman-Mu di dalam kami, sampai kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa sembahyang kami. Saatnya kami mau memberikan persembahan yang itu pun berasal dari Tuhan untuk ibadah Natal kami pada tanggal 11 Desember yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan yang persembahan ini adalah diberikan langsung kepada panitia Natal kami yang tanggal 11 kita akan merayakan Natal, tapi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember ada Christmas Carol. Ya, biarlah Natal ini bukan kita hanya nerima aja. Udah terlalu banyak kita terima. Mari dalam Christmas Carol kita mau memberi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, melayani lebih sungguh. Mari kita layani Tuhan dengan apa yang kita dapat buat, karena Tuhan sudah terlalu banyak melayani kita. Ya, mari melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani dengan kasih kepada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti kalau selesai jangan pulang dulu ya. Ada sedikit berkat saudara-saudara yang tersedia.
bagaimana istri saya yang akan kasih pengumuman, barangkali bagaimana teknisnya, apakah berebutan atau salah, kita diarahkan oleh ibu gembala ya. Maka saya bilang 1, 2, 3 berebut ke sana ya, terus salah. Puji Tuhan, kalau saya mau bersaksi bagaimana kami tidak menyangka bahwa ada seseorang ya dari teman bukan di sini ya, tiba-tiba dia menelak atau dia berkata begini, sis, dia nggak tahu bahwa kita mau anniversary, sis mau bapau nggak? Saya bilang, oh bau dong. Terus saya bilang, hari Sabtu ya, aduh persis kita punya anniversary. Oh begitu ya, jadi nanti kita pesta bapau ya, gitu ya. Boleh rebutan, ini banyak deh bapaunya, tapi bukan rebutan begini ya. Saudara rasa di rumah ada yang mau dibeli, boleh ya. Jadi ada bapau Manado. Ada 2 macam, ada yang manis, ada yang BABI. Ya silakan ya. Nanti saya nggak tahu nih apakah di depan atau kita bagi barangkali ya, tapi boleh ya. Jadi saya katakan pesta bapau, dan kedua pesta kopi, kopi coklat ya yang ada. Itu semua adalah pemberian ya, dan juga pemberian dari kami ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih ya, boleh pilih nanti di depan. Rupanya cukup banyak ya Bapak, artinya kalau kopi itu ada macam-macam ya. Saya kalau kita mau jajah begini agak sulit juga, atau dikasih dulu ya sambil nyanyi-nyanyi barangkali ya. Nanti juga ada rapat ya, rapat. Ada pengumuman barangkali untuk rapat atau apa, dana-dana yang sudah masuk kan? Belum? Oh, belum ya, nanti akan ada pengumuman mungkin minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan malu-malu ya. Saya senang sekali, kami senang sekali karena kami dapat berbagi, dan beberapa kekasih-kekasih yang juga sudah berbagi kasih buat kami, tapi juga untuk jemaat ya. Jadi mungkin dibagikan aja deh ya sampai kita nyanyi, tapi nantinya boleh pilih dan boleh apa itu namanya, boleh lebih, ngambil lebih, 2 gitu boleh ya, boleh. Saya kira cukup deh. Puji Tuhan, itu saja pengumuman dari saya. Jadi bersukacitalah bersama kami, amin. Mau berdoa buat kami, berdoa supaya tetap umur panjang, tetap sehat, kuat ya, tetap dapat melayani jemaat, melayani kita semua oleh kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala karena belum ditutup ya. Saya mau luruskan dulu ya. Kalau boleh ambil satu-satu dulu, nanti kalau kelebihannya baru baku bungkus gitu. Itu Alkitabiah saudara ya. Jadi makan sampai puas dulu, kalau lebih boleh baku bungkus ya. Terus kemudian tadi dibilang boleh pilih. Nah, saya mau luruskan, jangan sudah pegang, oh enggak ini Jo, kayaknya kurang keras ini Jo. Itu jangan saudara-saudara. Kalau sudah dipegang, apa yang sudah dipegang itu diambil ya. Ingat itu si kok ya, itu kok ya. Jadi mari kita akhiri, kita berdiri bersama-sama. Itu maksudnya jangan dipilih tadi. Saya pikir boleh pilih. Oh keras kok ini. Yang apa yang kita sudah pegang, imankan saja, itu enak. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih buat doa-doa saudara ya. Tetap setia ibadah, tetap setia mendoakan kami, dan kami saling mendoakan. Ya, kita nyanyikan sebuah nyanyian, boleh ya? Satu lagu lagi. Ku tak membawa apapun juga. Ya, kita datang ke dalam dunia ini. Ada seorang pernah berkata, lupa judulnya. Lagu apa? Itu lagu datang kosong, pulang kosong katanya. Apa itu ya? Oh, ku tak membawa apapun juga.
datang kosong, pulang kosong. Tapi hari ini saudara datang kosong, pulang bawa biapong. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, inilah yang kita banggakan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa dalam surga, inilah yang kami banggakan Tuhan. Bahwa kalau kami mempunyai hati seorang hamba yang mau belajar taat dan setia sampai pada akhir hidup kami, maka kami percaya Engkau akan memberikan apresiasi. Engkau akan berkata, sabaslah hai hamba yang setia, mari masuk, semua hidangan telah tersedia. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau berkati seluruh jemaatmu. Jemaatmu itu adalah milikmu, adalah biji matamu. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi jemaat Tuhan, bagi kami semua. Dan inilah yang menjadi kebanggaan kami ketika kami memiliki Kristus di atas segala-galanya. Berkati usaha, pekerjaan rumah tangga. Berkati anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah, kuliah, bahkan yang sedang bekerja. Segala rencana-rencana kami Tuhan, tolong biarlah bukan kami andalkan kekuatan kami, tapi kami mau taruhkan di bawah kaki Tuhan segala rencana kami. Biarlah kami melakukan bagian kami, Tuhan melakukan bagian-Mu, menyempurnakan apa yang kami tidak pikirkan dan kami tidak duga. Engkau hebat Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan. Itu semua berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami dapat banggakan. Semua dari Tuhan dan oleh Tuhan. Dan kepada Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, profesi mereka. Tuhan, Engkau jaga, lindungi, sehingga kami tidak salah melangkah Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Uluran-uluran tangan, baik untuk panitia Natal, untuk pekerjaan Tuhan, Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Milik Tuhan, Engkau balas dengan berlipat kali ganda, sebab Engkaulah sumber dari segala-galanya. Kami akan pulang sebentar dengan damai sejahtera. Lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, tibakan di rumah dengan segala selamat, jumpa dengan keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami akan jumpa pada hari Minggu akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua berkata, Amin.